Kalau dekat, ya jangan lupa kita capek istirahat. Itu jangan dipaksakan. Ini penting nih, Iya, jangan tidak terlalu bisa memaksa ini. dipaksakan. Dan jangan ngoyo karena keluarga menanti. Nah, ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jatim AKBP Septa Firmansyah. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa nyambangi kantor Memorandum ini. Iya, alhamdulillah ini momen pertama kali. Iya. Nah. Dan mungkin masyarakat belum ada yang belum tahu ini tugas dan kewenangan Kasubdit Gakum itu seperti apa? Monggo dijelaskan. Baik, terima kasih Mas. Untuk tugas dan kewenangan Kasubdit Gakum ada 5, yaitu yang pertama kita melakukan pembinaan penegakan hukum melalui ETLE, Oke. tilang elektronik. Ya. Kemudian kita melakukan analisa penegakan hukum laka lantas. Kemudian ada juga kita berkoordinasi dengan instansi terkait. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita juga memberikan pembinaan dan bimbingan kepada polres-polres perihal penegakan hukum laka lantas. Oke. Kemudian penegakan hukum bidang ETLE juga di polres-polres. Jadi ada 5. Luar biasa ini, cukup sibuk lah istilahnya ini ya. Iya. Nah ini setelah masyarakat ini sudah tahu apa-apa saja tugas dari Gakum Ditlantas Polda Jatim, ini yang pertama mungkin ETLE, dan ini kan sudah diterapkan beberapa waktu lalu. Nah ini prakteknya di lapangan seperti apa saat ini? Mungkin ada bocoran terkini, Bang Godan. Baik, untuk praktiknya sendiri untuk ETLE, alhamdulillah masyarakat kita sekarang sudah pada sadar hukum, Ya. di mana apabila melanggar mereka kita berikan surat konfirmasi ke pelanggar, kemudian di situ ada tertera nomor HP yang harus dihubungi atau website yang harus dihubungi, kemudian mereka mengkonfirmasi betul atau tidak yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran. Setelah itu kemudian langsung ke Polda melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran kendaraannya, ada fotonya, nanti dicek di tempat kita kan, langsung ditunjukin ini loh pelanggarannya apa gitu, kendaraannya. Mungkin siapa tahu lupa pada saat melanggar, jadi dikasih tahu. Kemudian mungkin merasa wah saya tidak melanggar, tiba-tiba mendapatkan surat undangan gitu. Surat cinta istilahnya. Kalau Oke. surat cinta itu bilang warna merah. Betul. Surat klarifikasi. Klarifikasi. Melalui ETLE, Oke. tilang elektronik. Kemudian setelah klarifikasi itu harus tahu jadwal sidang untuk pelaksanaan pelanggaran di kejaksaan. Apabila tidak mendatangi ataupun tidak mendatangi klarifikasi tersebut, nanti sidangnya tetap berjalan, langsung divonis. Apabila tidak hadir, itu nanti akan berpengaruh pada saat pembayaran pajak. Ada denda tertentu mungkin? Iya, Oke. tentunya langsung dikumulasikan dengan denda pajaknya tersebut, Oke. pajaknya sama pelanggaran yang tersebut. Mereka tidak akan bisa bayar pajak kalau tidak membayar tilang itu dulu. Ya, luar biasa. Ada keterkaitannya ini Iya, ya. ada keterkaitan. Sebab itu menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan ya. Betul. Nah, saat ini berapa sih rata-rata jumlah ETLE atau tilang elektronik yang sudah terjadi atau Kita per hari itu ada pelanggaran ETLE itu sekitar 600-an. khusus di Kota Surabaya. Kota Surabaya? Kota Surabaya. Banyak sekali dan ya. Iya, banyak Apa ini? Utamanya di lampu merah atau gimana ini? Kota Surabaya ada 18 titik. Oke. 18 titik untuk ETLE elektronik tilang ini. Oke. 18 titik, di mana masing-masing titik itu kadang baru berapa jam aja sudah dapat puluhan pelanggar gitu kan. Namun akan tetapi dalam pelanggaran tersebut hanya sedikit yang melakukan klarifikasi. Dalam arti kata yang betul-betul yang punya kendaraan. Oke. Kebanyakan yang bukan punya kendaraannya, kemudian
rental ataupun ini yang Belum balik nama mungkin ya. belum balik nama. Oh gitu ya. Di sini juga perihal balik nama, kalau misalnya itu belum dibalik nama, maka kasihan kendaraan yang pemilik yang lama. Betul betul. Gitu, yang pemilik lama akan kita undang terus untuk klarifikasi sebelum diblokir. Jadi alangkah baiknya pada saat kita menjual kendaraan harus segera dibalik namakan. Kemudian apabila yang bersangkutan pembeli tidak balik nama, ya harus minta diblokir aja biar segera dibalik nama. Dan ini apakah ada korelasinya dengan pelanggaran dan pemblokiran? Atau Ya. berapa kali pelanggar terus diblokir seperti Iya, apa? betul. Monggo. Itu pada saat mereka melanggar tidak mendatangi klarifikasi, kemudian sidang juga tidak hadir, nanti secara otomatis kita akan melakukan pemblokiran kendaraan tersebut sampai dia nantinya pada saat perpanjangan STNK dia menyadari itu sudah ada pelanggaran dan harus dibayar denda melanggarnya tersebut. Berarti tidak hanya sekali atau 2 kali ya? Hanya saat itu ya? Pada saat itu juga nanti dia jeda waktu 2 minggu kita langsung melakukan pemblokiran. Gitu. Tadi dan Septa sudah menjelaskan masih banyak pelanggaran utamanya di Surabaya, 600 kasus tiap hari. Meskipun tenaga Polantas sudah disebar di jalan. Nah ini kan kesadaran berlalu lintas juga. Biasanya pelanggaran awalnya kecelakaan berawal dari pelanggaran. Nah harusnya seperti apa ini masyarakat menggunakan? Kita dari Satuan Lalu Lintas Polda Jawa Timur tentunya sudah banyak melakukan beberapa edukasi terhadap masyarakat maupun ke sekolah-sekolah dari mulai tingkatan terendah dari TK, SD, SMP, SMA bahkan perkuliahan masyarakat dan yang tidak terorganisir juga kita sudah melakukan edukasi agar meningkatkan etika berlalu lintas. Di mana etika berlalu lintas ini sangat penting. Kenapa? Apabila kita mengendarai kendaraan itu, Mas, kalau kita tidak punya etika, merasa sendiri lah. Nah, itu. Gubar-geber kendaraan gitu kan. Raja jalanan. Iya, raja jalanan. Padahal setiap orang itu ya ada tujuan dan kegiatan masing-masing di jalan raya itu kan. Tidak mesti harus buru-buru tanpa memperhatikan menghiraukan pengendara lain gitu kan. Jadi selain edukasi di sekolah-sekolah, kita juga mengedukasi pengendara itu di jalan, memberikan spanduk, kemudian billboard itu selalu mengingatkan betapa pentingnya tertib berlalu lintas, di mana terkadang kita sendiri merasa lupa akan keselamatan orang lain. Keselamatan diri sendiri. Padahal keselamatan itu sangat penting. Nggak usah orang lain, tapi diri sendiri aja. Dimulai dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri. Di sini juga kita ada Subdit Kamsel, Keselamatan Lalu Lintas juga sering melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada kelompok-kelompok masyarakat, komunitas-komunitas. Di sana sering sekali kita memberikan edukasi. Namun akan tetapi kembali lagi ke individunya masing-masing. Individu masing-masing dalam arti kata dia mau selamat atau mau nyawanya di mana. Iya. Dan ini bicara soal lalu lintas memang sangat kompleks, utamanya di kota-kota besar seperti Surabaya saat ini. Tapi sejauh Narsepta ketahui mungkin baru sebulan ya di Surabaya. Cara berlalu lintas warga Surabaya itu seperti apa? Ini jadi kita membandingkan dengan provinsi provinsi sebelah yang pernah saya berdinas, di mana memang kalau kultur ataupun karakter penduduknya Jawa Timur dengan Jawa Barat itu memang agak beda. Beda dalam arti kata ya, Jawa Timur itu agak keras orangnya. Jawa Barat itu memang orangnya lemah lembut gitu. Tetapi dalam arti kata Jawa Timur itu keras tapi masih lumayan tertib lah dibandingkan di Jawa Barat. Jawa Barat itu
ibu-ibu itu ibu-ibu lagi nih, Iya, juara ini kayak. benar-benar menjadi raja jalanan. Kadang ratingnya ke kiri, dia Belok ke kanan, iya, Iya. kata-kata Tapi itu. kalau di Jawa Timur ini rata-rata ibu-ibu itu Oke. cukup ekstra hati-hati ya. Dalam arti kata takutlah dia melanggar. Apa itu karena ada petugas polisi gitu kan? Apa karena takut kecelakaan? Saya membandingkan sendiri dengan lalu lintas di Jawa Timur ini lebih tertib. Oke, lebih tertib, tingkat ya. pelanggarannya mungkin pelanggarannya itu menyebar di berbagai daerah, berbagai wilayah. Tapi lebih tertib. Masih kondusif berarti ya. Iya, masih kondusif. Tidak usah jauh-jauh. Saya ambil contoh di depan Polda saja. Ya. Depan Polda itu jalurnya luas. Tapi kalau kita misalnya dari kanan mau ke kiri, mereka memberikan jalan gitu, memberikan jalan, tidak memaksakan. Wah, saya dulu. Siksak gitu. Iya, siksak. Enggak ya. Mereka memprioritaskan orang yang mau menyeberang gitu. Dari lihat traffic light-nya aja, misalnya ada lampu hijau, misalnya untuk pejalan kaki, mereka langsung mengerem langsung. Beda sama di, mohon maaf saya bukan menjelek-jelekan provinsi lain, tapi ya saya merasakan itu sudah tahu ada petugas saja masih aja diterobos. Nah, ini betapa pentingnya kesadaran masyarakat berlalu lintas ya. Kesadaran berlalu lintas, walaupun tingkat pelanggarannya memang tinggi, tapi kalau perihal keselamatan diri sendiri kayaknya lebih takut juga itu. Gitu. Dan ini ngomong soal edukasi, tadi Iya. kan sudah mulai TK, SD bahkan perguruan tinggi. Nah, seperti apa tanggapan mereka mengenai tertib berlalu lintas? Kalau TK mungkin permainan ya, kalau menginjak SMA, perguruan tinggi seperti apa? Kalau SD sendiri kita SD, SMP itu lebih cenderung ke sebagai pembina upacara. Kita menyampaikan kampanye penyuluhan berlalu lintas itu pada saat upacara, kemudian SMA menginjak ke SMA ke bangku kuliah kita ngambil apa namanya itu jam khusus untuk jam khusus mengambil kuliah atau di SMA itu jam pelajaran khusus pada saat penerimaan mahasiswa dan pelajar baru. Jadi gitu kita sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk diberikan waktu untuk memberikan penyuluhan pada saat penerimaan mahasiswa baru. Di situ kita lalu lintas dari Direktorat Narkoba, kemudian reserse, jadi bersama-sama memberikan penyuluhan betapa pentingnya edukasi berlalu lintas dan bahaya narkoba. Oke. Masih bersama podcast Memorandum TV. Tadi dan Septa sudah menjelaskan panjang lebar ya. Ternyata memang warga Surabaya ini cukup santun. Nah, tetapi pujian itu jangan membuat terlena. Karena ada istilah bahwa kecelakaan di jalan atau apes di jalan itu nggak ada harinya. Seperti itu ya. Nah, makanya tetap berhati-hati. Dan ini dilanjutkan lagi. Koordinasinya dengan Polres-Polres wilayah Jawa Timur itu seperti apa untuk Kasubdit Gakum ini? Baik, untuk koordinasi sendiri dengan Polres-Polres itu selalu intens. Kita melakukan evaluasi terhadap angka-angka pelanggaran setiap minggunya, kemudian angka-angka kecelakaan di mana alhamdulillah tahun 2023 dan 2024 itu angka kecelakaannya menurun dari 28.000 menjadi dari 29.000 menjadi 28.000. Jadi seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur ya. Oke. Mengalami penurunan angka kecelakaan. Namun ya angka pelanggaran itu turunnya tidak terlalu signifikan, hanya beberapa ratus. Tapi alhamdulillah kita selalu koordinasi dengan Polres jajaran, di mana harus sering-sering melakukan pergelaran pasukan di lapangan, arti kata di mana masyarakat membutuhkan kita harus hadir. Jam-jam sibuk, jam-jam kepadatan, kemudian jam-jam rawan, di sana dituntut kehadiran polisi lalu lintas. Kita selalu koordinasi. Begitu juga dengan stasiun radio Surabaya. Nah, itu kita selalu koordinasi, berbagi informasi apabila ada kecelakaan, apabila ada
kepadatan, selalu berbagi informasi, dan untungnya kita bisa cepat mengetahui dari informasi tersebut dan langsung kita koordinasi ke Polres gitu. Ya, benar. Dan ini kan kemarin baru saja Polda Jatim menggelar operasi keselamatan ya. Mungkin bisa dibagi hasilnya seperti apa dan menjelang Lebaran nanti. Nah, operasi ketupat itu 2025 seperti apa juga? Monggo. Hasil dari operasi keselamatan kemarin, alhamdulillah memang kita mendapatkan data dari Polres mengalami penurunan, bukannya peningkatan tapi penurunan, baik itu dari pelanggaran maupun kecelakaan. Ini kabar bagus berarti ya? Iya. Kita evaluasi per hari, biasanya itu 50 angka kecelakaan per hari. Tapi dengan operasi keselamatan ini selama 2 minggu itu angka kecelakaan itu sekitar 26. Itu sudah termasuk meninggal dunia, laka ringan dan laka berat, 26 kasus itu. Dan itu juga reportnya langsung ke saya dari Polres, kita kumpulir 26 kasus per hari. Jadi ada beberapa angka penurunan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga dengan pelanggaran lalu lintas. Kita kemarin operasi keselamatan itu kita prioritaskan ke travel gelap, kemudian ke kendaraan yang over dimensi. Dalam arti kata dia membahayakan bagi pengendara yang lain. Mungkin Mas sendiri bisa melihat mobil angkutan barang itu sudah over dimensi, agak miring-miring gitu ya. Ini bingung juga ini. Tidak masuk akal lagi. Mobil sekecil itu muatannya menggunung. Itu yang secara kasat mata sudah jelas itu ya. Jelas, pasti itu akan membahayakan. Mungkin dia mengira itu tidak membahayakan dia, tapi bisa membahayakan orang lain. Betul. Gitu. Jadi ada beberapa target yang sudah terpenuhi dalam operasi keselamatan kemarin, yang insya Allah nanti akan berdampak kepada operasi ketupat nanti menjelang Lebaran, di mana nanti kita menjelang Lebaran pada H-7 kita melaksanakan operasi pengamanan kemanusiaan. Namun tetapi sebelumnya kita akan melakukan beberapa aksi di stasiun-stasiun, di terminal gitu, melakukan pengecekan terhadap sopir dan kendaraan. Di mana kendaraan kita akan melakukan rem cek, kita cek untuk kendaraannya kesiapannya, jangan sampai kendaraan-kendaraan yang butuh, yang tidak layak ini tiba-tiba beroperasi gitu. Kemudian kesiapan sopirnya juga, di mana sopirnya ini harus benar-benar fit dan sehat. Mungkin sekedar kita ketahui bersama, banyak kecelakaan yang terjadi itu karena mengantuk. Itu betul. Microslip. Microslip itu ternyata kita koordinasi dengan dinas kesehatan dan kita mengambil sampel, ternyata microslip itu disebabkan oleh kadar gula yang tinggi, di atas 300. Jadi apabila sopir itu suka ngantuk gitu ya, kadar gulanya sudah sangat tinggi itu. Ataupun faktor kekenyangan. Kebanyakan minuman berenergi kayaknya. Dan sebelum ditutup mungkin ada pesan untuk masyarakat mengenai etika berlalu lintas itu seperti apa? Kan ini jelang Lebaran ini kan istilahnya Polantas ini bekerja keras atau ekstra keras ini. Nggak, silakan. Pesan saya untuk masyarakat kendaraan yang akan mudik nantinya Lebaran, hendaklah sebelum mudik kita ngecek kendaraannya layak atau tidak dari segi mesin, dari segi bannya, gitu. Jangan sampai nanti ada kendala di jalan. Kemudian dari segi kesehatan kita harus terima apapun perjalanannya jauh atau dekat, ya jangan lupa kita capek istirahat. Itu jangan dipaksakan. Ini penting nih, jangan terlalu memaksa ini. Dan jangan ngoyo karena keluarga menanti. Nah, ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan. Terima kasih, dan Septa sudah mau mampir di podcast Memorandum TV. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian podcast Memorandum TV bersama Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jatim AKBP Septa Firmansyah. Salam sehat. Salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan ngoyo karena keluarga menanti. Nah,
Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Siap. Terima kasih dan Septa sudah mau mampir di podcast Memorandum TV. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian podcast Memorandum TV bersama Kasubdit Gakum di Telantas Polda Jatim, AKBP Septa Firmansyah. Salam sehat, salam Memorandum TV.